Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa ma yuqarribuna ilaih. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, DKM Masjid yang Allah muliakan, sebelum kita buka, Pak, saya biasa ini, Pak, kalau ngaji itu santai ya, nggak terlalu tegang ya, nggak terlalu serius ya. Yang penting saya ikhlas, Bapak Ibu ikhlas, karena ilmu itu, misalkan Pak Bu, ini berlaku di semua hal, entah itu di pengajian, di SD, di SMP, SMA, kuliah, semua yang ada ilmu di situ pasti dua. Satu, misalkan saya ikhlas datang Pak ke sini, tapi Bapak Ibu nggak ikhlas datangnya, ilmunya nggak masuk, ilmu nggak masuk. Atau mungkin Bapak Ibu datang dalam kondisi ikhlas, tapi saya nggak ikhlas menyampaikan, ilmu nggak masuk Pak, susah masuknya Bu. Makanya ikhlas itu dari dua arah. Yang pertama dari yang menyampaikan dan dari yang mendengarkan. Satu tujuannya, bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling berilmu, enggak Pak. Takaran Allah itu satu Pak. Takaran Allah bukan kiai yang pertama kali masuk surga, bukan ulama yang pertama kali masuk surga, bukan Pak, bukan. Tapi takaran Allah itu satu, paten baku. Siapa yang bertakwa dan dia beramal dengan ilmunya, itu sudah pasti dia yang pertama kali nanti akan masuk surga. Bisa jadi, sangat-sangat bisa jadi seorang alim, seorang ulama, dia belakangan Pak Bu ke surganya. Atau mungkin dia ke neraka dulu baru ke surga. Sangat mungkin. Dan bisa jadi orang-orang yang kita pandang sebelah mata Pak, misalkan tukang parkir, atau mungkin itu pedagang asongan, pedagang gorengan, itu bisa jadi dia orang pertama yang masuk surga karena jujur dalam bekerjanya, orang yang paling takut dengan Allah dalam setiap agendanya. Karenanya kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diamanahi oleh Pak Askam untuk membahas tentang nyicil rumah di surga. Nyicil rumah di surga. Hari ini ada orang nyicil uang buat umroh. Ada hari ini orang nyicil uang buat bikin rumah. Begini Bapak Ibu semuanya. Kenapa tema ini penting diangkat ya? Orang Pak, atau misalkan saya ini mau mudik Pak, misalkan. Andaikan saya mau mudik dari sini ke Palembang, saya mesti nyiapkan transportnya, ongkosnya, bajunya, kopernya. Bahkan saya harus mengecek kendaraan. Ban motor saya cek, ban mobil saya cek, tiket nyebrang kapal saya cek juga. Itu untuk orang yang mudik Pak. Iya, orang yang mudik pasti Bapak Ibu kalau lebaran Pak ya, kita sering melihat Pak Bu, orang padahal Kuningan Jakarta Pak, Jakarta Kuningan paling cuma 3 jam 4 jam kan ya, naik kereta 2,5 jam Pak. Itu orang Pak Bu, hanya gara-gara temanya mudik, tema besarnya mudik,
Itu ban mobil dicek, ban motor dicek, uang dicek. Nanti kalau di kampung mau ngasih uang ke tetangga juga disiapkan, bekal disiapkan, baju dipilih-pilih. Oh ini baju yang bagus, ini baju yang layak dipakai, disiapkan. Semua serba siap Pak. Hanya untuk Jakarta Kuningan mudik. Tema besarnya mudik Pak. Tapi sangat-sangat aneh, sangat-sangat luar biasa. Orang mau mudik ke kampung halaman kita di akhirat kagak nyiapin apa-apa Pak. Aneh sekali Pak. Betul. Demi Allah Pak, aneh sekali Pak. Orang mudik saja seperti itu loh persiapannya. Lah ini kita mau mati. Iya kalau surga. Lah kita Pak, mohon maaf Pak Bu ya. Hari ini kan kita itu, mohon maaf Pak ya Bu ya, yang muda keasikan galau, kaya raya tidak, tuanya sakit-sakitan, surga nggak pasti, tapi masih asik aja ya, nggak menyiapkan perbekalan ke surga gitu. Dia bingung, ntar kaya apa enggak ya, tahu bisa bikin rumah apa enggak ya. Dan orang yang paling, mohon maaf Pak Bu, orang yang mati konyol Bu, orang yang mati bercanda itu orang yang asik dengan dunianya, asik dengan pekerjaannya, tiba-tiba hanya mikirin dunia aja Pak, tiba-tiba mati Pak. Hari ini tanggal 9 November Pak. Orang beranggapan nanti akhir bulan adalah jatah gaji saya. Orang hari ini sibuk kerja nyari gaji akhir bulan, tiba-tiba tengah bulan dia mati Pak. Mati konyol Pak. Mati konyol. Oh iya. Kalau yang dipikirkan hanya soal dunia, maka tema pentingnya adalah tema nyicil rumah di surga. Kenapa kita mesti nyicil Pak? Yang bilang bukan saya Pak. Yang bilang Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu 3 kali menyebutkan. Rasul bilang, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Rasul, kata Nabi kita, perdagangan Allah itu mahal, barang dagang Allah itu mahal, barang dagang Allah itu mahal, sampai 3 kali, yang keempat, dan barang dagang Allah itu yang mahal surga. Makanya hari ini yang para ini Pak Bu, ulama itu menyimpulkan ada 8 pintu surga. Meskipun nanti kita para ulama kembali memecah-mecahnya. Soalnya satu Pak Bu, kira-kira saya, Bapak Ibu, kita mau masuk pintu surga yang mana? Ada 8 pintu surga. Saya sebutkan Bu ya. Yang pertama pintu namanya pintu taubat. Yang kedua pintu sholat. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu birrul walidain, bakti ke orang tua. Yang kelima pintu sabar. Yang keenam pintu jihad. Yang ketujuh Pak Bu, pintu ikhlas nerima takdir. Yang kedelapan pintu mencari ilmu. Silahkan sekarang Bapak Ibu periksa masing-masing. Saya kalau masuk pintu surga kayaknya nggak cocok deh. Saya sholat 4 rakaat isya udah pegel. Atau saya kayaknya sholat berdiri lama-lama nggak kuat deh. Kayaknya saya nggak cocok itu surga. Lewat pintu sholat geser. Sekarang pintu sedekah. Kayaknya saya sedekah jarang-jarang ya. Kalau di dompet ada 100.000, 10.000, 1.000 gopek, saya keluarin yang gopek. Kayaknya saya nggak pantas nih pakai pintu sedekah. Geser lagi sedekah. Pintu taubat. Kira-kira saya tobat jarang, maksiat jalan tapi gitu kan? Tobat jarang, maksiat jalan. Kayaknya saya nggak pantas nih pakai pintu taubat, geser lagi. Sekarang pintu mencari ilmu. Wah,
Nyari ilmu kayaknya seminggu sekali pengajian di sini saya rutin nih. Wah, saya coba deh masuk surga lewat pintu jalur mencari ilmu. Yang aneh Pak Bu, yang paling aneh adalah orang yang nggak tahu mau lewat mana masuk pintu surga. Padahal usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Rasul berkata Pak, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasul, usia manusia itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Dan adapun orang yang usianya melebihi 70 tahun itu sangat sedikit, Pak. Baginda Rasul wafat di usia 64 tahun. Abu Bakar 64 tahun. Umar 64 tahun. Utsman 70 tahun ke atas, Pak. Sahabat Ali 64 tahun juga kalau dibuletin. Artinya usia kita tuh sebentar, Pak. Kalau kita nggak nyicil buat di surga, wah bahaya, Pak. Bahaya. Ada sebuah buku karya alim ulama besar. Beliau sering disebutkan di pengajian sore, pengajian RT, pengajian Jumat, khutbah Jumat. Nama beliau masyhur sekali. Beliau bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mengarang sebuah buku berjudul Raudhatul Muhibbin. Taman-taman orang yang cinta, taman-taman bahagia. Ada sebuah kisah Pak tentang orang yang dia nyicil ke surga. Karena dia telah menentukan, saya mau masuk surga lewat pintu mana, lewat nyicil apa. Ada sebuah kisah. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dahulu kala. Ada sebuah perkampungan namanya perkampungan An-Nakho. An-Nakho ini perkampungan, Pak. Ada seorang alim ulama datang, Pak Kiai lah Pak ya hari ini, Ustadz. Datang ke sebuah perkampungan An-Nakho namanya. Bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda Pak, Bu, pemuda. Pemuda yang segar, soleh lagi, taat sama Allah. Itu pemuda Pak kalau hari ini langka sekali. Hari ini pemuda ditemukannya jarang di masjid. Paling kalau nggak di tempat nongkrong, di kafe, di warkop, di tongkrongan Pak. Jarang Pak, langka Pak. Dan usia kita Pak, Bu, mohon maaf Pak. Bapak-bapak, yang ibu-ibu juga, mas-mas, saya. Usia yang paling menegangkan untuk Allah hisab adalah usia muda. Karena Allah menyebutkan usia muda adalah usia di antara dua kelemahan. Lemah pas masih kecil dan lemah pas tua. Tengah-tengahnya pemuda, Pak. Ini usia yang riskan dan sangat-sangat waspada. Dan usia yang paling akan sangat menegangkan ketika Allah hisab. Karena apa Pak, Bu? Syahwat masih kuat-kuatnya, tenaga masih kuat-kuatnya, pikiran masih cemerlang-cemerlangnya, tapi tergantung untuk apa digunakan. Karenanya Pak, Bu, jadi gini Bu, saya kalau tanya Bu, ke ibu-ibu deh. Ibu-ibu misalkan kalau ada anaknya Bu ya, anaknya makan nasi. Nasinya nyisa sebagian, pasti Ibu bilang, abisin nasinya. Karena mubazir. Atau mungkin bapak-bapak, anaknya makan Pak di piring, ada nasi yang nggak dihabisin, pasti kita bilang, nak mubazir. Bu, Pak, itu makanan nasi loh. Lah kita nggak khawatir sama usia yang mubazir. Usia apa, Bu? Usia itu bisa mubazir Pak, Bu. Betul. Apa itu mubazir? Usia yang tidak ada kita investasi nyicil buat surga. Mubazir usia kita apa, Bu? Untuk nasi aja kita marah-marah Pak, Bu, sama anak. Lah bayangkan nih kita
Yang mubadir bukan nasi, bukan lauk, Pak. Bukan jengkol, bukan pete yang mubadir. Usia loh, Pak. Yang hisapnya menegangkan. Nah ini di perkampungan An-Nakho ada pemuda. Soleh sekali, Pak. Soleh sekali. Akhirnya beliau mengatakan, nak pemuda, apa yang hari ini menjadikanmu merenung? Jadi ada pemuda, Pak, di masjid nongkrong, Pak. Lama, Pak, dia menunduk gitu, Pak ya. Kalau hari ini mungkin nunduknya ngantuk, Pak ya. Tingkluk gitu. Kadang dia ngeces sekali ya, Pak ya. Ini pemuda, Pak, di masjid. Khusyuk sekali. Didatangin kemudian ditanya, "Wahai pemuda, apa yang menjadikanmu hari ini kok begitu khusyuk banget kamu di masjid?" gitu kan. Akhirnya dia berkata, "Saya itu memiliki seorang perempuan yang sangat-sangat saya idam-idamkan. Dan perempuan itu juga sangat mengidam-idamkan saya." Artinya laki-laki perempuan saling suka, Pak. Kemudian datang suatu hari di mana orang tua si wanita itu menikahkan, menjodohkan perempuan ini dengan laki-laki lainnya. Akhirnya perempuan ini bilang kepada laki-lakinya, ini kisah, Pak ya, sekali lagi dikisahkan oleh Ibnu Qayyim. Akhirnya, Pak, Bu, perempuan ini bilang ke laki-lakinya, "Saya tahu aku menyukaimu dan kamu menyukaiku. Bagaimana kalau kita lari saja? Atau kita hidup bersama tanpa ada orang tua?" Artinya kawin lari, Pak. Nikah kalau nggak pakai wali haram, Pak. Zina jatuhnya. Artinya dia ngajakin zina. Pemuda ini, Pak, Bu, dia mengatakan, "Sungguh lebih aku cintai perpisahan daripada mesti berzina." Akhirnya Bapak, akhirnya sabar, Pak. Laki-laki itu sabar. Berniat agar apa, Pak, Bu? Semoga sabar dia ini bisa menjadi investasi nanti di akhirat. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya si perempuan pun tersadar. Si perempuan pun akhirnya apa, Bu? Memutuskan untuk tidak menikah kecuali dengan laki-laki itu. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Akhirnya perempuan ini, Pak, Bu, perempuan ini menjaga kehormatannya, menunggu sampai tua, sampai mati, Pak. Jadi yang mati duluan itu adalah perempuannya. Hanya gara-gara apa? Menjaga kehormatannya. Kemudian ketika wafat perempuannya ini, laki-laki ini mengunjungi kuburannya, mendoakan karena kedua orang ini, laki-laki pemuda ini saling menjaga nafsunya, Pak. Dan nafsu, Pak, Bu, atau syahwat itu yang hari ini menjadi polemik dan masalah besar kita. Tidak yang muda, tidak yang tua, tidak yang pekerja asongan, maaf cakap, tidak pula yang ustadz, Pak. Jelas, Pak. Berapa banyak hari ini, mohon maaf ya. Berapa banyak berita hari ini ustadz mencabuli santrinya. Artinya ujian nafsu, Pak, Bu, itu semua orang ada. Dan kiai, ustadz, ulama, habaib tidak jaminan tidak ada Allah uji. Pasti Allah uji. Pasti, Pak, Bu. Tapi kalau dia mau bersabar, itu bisa menjadi nyicil rumah ke surga. Akhirnya, Pak, Bu, laki-laki ini mendoakan semoga perempuan yang dia cintai dulu itu mendapatkan surga. Kemudian dia pulang, Pak, ke rumah. Lalu tidur. Dalam mimpinya dia bertemu dengan perempuan tadi, Pak, yang kemudian dalam bentuk wajah yang segar bugar dengan pakaian yang sangat luar biasa. Akhirnya dia mengatakan, "Aku tunggu engkau di sini," kata wanitanya. "Inilah hasil daripada kesabaranku menanti. Sabar nahan syahwat, sabar enggak zina, sabar enggak maksiat. Itu bisa menjadi tabungan investasi kita hari ini ke surga." Akhirnya dibilang lagi sama pemuda, dia bilang, "Bagaimana bisa aku menyusulmu?" Kemudian kata perempuannya,
Bisa dengan syarat sabar, Pak. Sabar. Sabar itu, Pak, Bu, ya, itu bisa menjadi investasi kita ke surga. Dan hari ini, Pak Abu, tidak ada orang yang tidak ada masalah. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu dalam syairnya mengatakan, da'il ayyam taf'alu ma tasya wa tib nafsan idza hakamal qada. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Pak Abu, biarkan hari itu berlalu semaunya, bertingkah semaunya. Biarkan hari itu bercanda semaunya. Watiba nafsan idza hakamal qada'u, dan tenangkanlah hatimu, jiwamu, ragamu, artinya sabar. Kalau ada kejadian yang tidak mengenakan hati. Kata Imam Syafi'i apa? Kemudian lagi, fama lihawa situnya baqa'u. Malam pasti akan ada matahari pagi, maka musibah pasti akan ada redanya. Dan orang yang bersabar pasti akan ada buahnya. Dan buah kesabaran, kalau itu menjadi investasi kita, Pak Bu, ke surga, itu kita bisa manen. Setiap kita, Pak Bu, maaf ya, setiap kita pasti akan memanen atas apa yang kita tanam di dunia. Ada orang, Pak Bu, itu investasinya buat neraka terus. Ada. Tapi juga ada orang, Pak Bu, orang yang investasinya buat surga terus, Pak. Nah, saya ada ini Bu, soal kuis. Kira-kira, Pak Bu, apa jenis kegiatan yang kita kerjakan di dunia dan itu akan kembali kita kerjakan nanti di akhirat? Apa kira-kira, Pak? Kita hari sholat, kita mati, Pak Bu, sudah. Kita di akhirat kita nggak bakal sholat, di surga kita bakal sholat. Di dunia, Pak Bu, kita zakat, sedekah. Nanti di akhirat kita nggak bakal sedekah, nggak bakal zakat. Di neraka, di surga sama, kita tidak akan zakat, tidak akan sedekah. Tapi ada satu kegiatan yang kita kerjakan di dunia itu akan kembali kita ulangi di akhirat. Apa kira-kira, Pak? Ya, menikah 80%. Bertemu dengan Allah. Kalau di dunia kita nggak ketemu, Pak, sama Allah. Salat itu bukan bertemu dia, kita berdoa. Kalau bertemu itu saling berhadapan-hadapan. Itu di surga, Pak. Kalau di dunia kita nggak lakukannya. Ya, belum. Ada lagi kira? Yang mau mencoba menjawab? Kegiatan, ya. Silaturahim tidak, Pak. Kadang ada orang di dunia satu rahim, pas sampai akhirat satu ke neraka, satu ke surga. Putus satu rahim, Pak. Terputus satu rahimnya. Ya, kira-kira apa? Kegiatan. Baik, saya jawab, Pak, ya. Kegiatan yang akan kita kerjakan di dunia ini dan akan kembali kita kerjakan nanti di akhirat, dan itu akan menjadi rumah kita. Rumah, Pak, rumah, apartemen, hotel kita nanti apa itu? Berkeluarga. Berkeluarga, Pak Bu, itu akan kita ulangi nanti di akhirat. Ada yang satu keluarga semua ke surga, ada yang satu keluarga semua ke neraka. Tapi juga ada, Pak, keluarga, sebagian anggota keluarga di surga, sebagian keluarga di neraka, ada juga. Tapi konsep berkeluarga akan kita ulangi di akhirat nanti. Makanya ada konsep baiti jannati, rumahku surgaku. Tema hari ini nyicil rumah di surga. Guru saya, Pak, guru saya zaman saya kuliah S1 di Madinah, itu guru saya selalu bilang begini, kalau nanti kamu menikah dan kamu ingin tahu apakah rumahmu nanti akan di surga satu keluarga atau semua di neraka, satu caranya, kata beliau, Pak,
silahkan cek dan silahkan cross check. Jangan sampai di rumah kita ada agenda atau kegiatan penghuni neraka. Saya ulangi Pak, Bu. Jangan sampai di rumah kita, anak kita, suami kita, istri kita itu mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Jangan Pak, jangan Bu, jangan. Jangan sampai ada kegiatan, aktivitas, perilaku penghuni neraka dalam rumah kita. Loh, katanya baiti jannati. Sekarang kita tujuannya sama-sama ke surga, mau nyicil rumah. Sebenarnya Bapak Ibu, orang nyicil rumah di surga banyak Pak, caranya Pak. Ada dengan jalur sedekah, ada dengan jalur wakaf, ya kan? Wakaf nyicil rumah di surga, sedekah nyicil rumah di surga. Tapi satu Pak Bu, masalahnya itu kita nggak istiqomah. Kadang hari ini ngasih 5.000, besok di kantong ada 5.000 juga. Pas mau ngasih eman-eman, sayang-sayang. Kadang kalau iman lagi tinggi ngasih 10.000, pas besoknya uang banyak Pak, kita uang banyak kantong Pak, cuman sayang-sayang. Karenanya Pak Bu, ya, nyicil rumah di surga itu minimal-minimalnya kita istiqomah. Istiqomah dalam semua agenda ibadah. Tapi Pak Bu, yang paling miris, yang paling membuat saya itu agak-agak takut Pak. Jadi ini yang takut bukan cuma Bapak Ibu, yang takut juga saya Pak. Kenapa? Loh, kita loh Pak, kita loh, saya loh, kita itu yang paling tahu kualitas sholat kita. Berapa banyak kita sholat, Allahu Akbar, imam baru takbir Pak, kita pikiran udah ngawang Pak, kemana-mana, terbang, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba udah salam Pak, gak kerasa sholatnya, udah salam. Ya Allah Pak Bu, kita sholat gak ada artinya, tapi kita ngarepin surga. Sekarang saya ada soal Pak. Nah bapaknya lagi makan apa Pak? Jeli Pak ya? Ya Pak, kira-kira soalnya Pak, kira-kira Allah butuh Bapak enggak? Bapak yang butuh, berarti Allah enggak butuh Bapak. Betul enggak? Allah butuh Bapak enggak? Kira-kira? Enggak butuh kan? Masnya, AA-nya. Allah butuh mas enggak? Hah? Enggak. Enggak kan? Enggak kan? Allah enggak butuh kita kan? Tapi kita yang butuh Allah. Tapi kenapa? Allah enggak butuh kita, tapi Allah ngasih makan kita. Bapak makan ya. Allah enggak butuh Bapak, tapi Bapak yang butuh Allah. Allah enggak butuh Bapak, tapi kenapa Allah masih ngopeni, masih ngurusin, masih ngasih makan Bapak? Sayang Pak, sayang. Jadi ada Pak Bu, pintu surga lewat jalur syukur. Semudah itu kita sebenarnya syukur Pak. Saya butuh Allah, tapi Allah nggak butuh saya. Tapi Allah berikan aqua air ini dari Pak Askam tadi Pak. Artinya Allah itu pengen mengatakan Allah nggak butuh manusia, tapi manusia butuh Allah. Karena manusia butuh Allah, ayo nabung buat dapetin surga. Silahkan Pak Bu, lewat amalan apa saja, yang penting istiqomah. Cara Pak, tips biar kita bisa istiqomah Bu, satu Pak. Ini kalau hari ini Pak, misalkan ibu ada uang 100.000 ya, silahkan ke bank tukerin sama uang 1.000 perak.
dapatnya 100 halaman ya, 100 lembar ya. Per hari Bu keluarin 1000. Hari ini 1000 ya kan. Sisanya tahan. Besok 1000 lagi. Lusa 1000 lagi. Ini tips atau cara melatih biar istiqomah. Karena yang namanya nyicil Pak, Bu. Kenapa temanya nyicil rumah di surga? Orang kalau nyicil Pak, Bu, kalau kredit tapi mandek berhenti, dia bangun rumah Pak, baru betonnya doang, tiba-tiba berhenti. Kira-kira itu rumah jadi nggak? Nggak jadi Pak. Orang mau nyicil rumah di surga, baru masang pondasi doang Pak. Masang pondasi udah, tiang udah, nembok udah, tapi berhenti dan belum masang genteng. Nggak ya rumah itu Pak. Orang di situ tidur kehujanan itu, kepanasan. Makanya tema nyicil rumah di surga itu perlu adanya istiqomah. Yang duha, istiqomah duhanya. Yang sedekah, istiqomah sedekahnya. Makanya Rasul mengatakan ahabbul a'mal indallah adwamu wa in qalla. Amal baik yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang meskipun kecil. Artinya apa Bu artinya? Artinya biasanya orang yang langsung besar pasti gak istiqomah. Kenapa kita disuruh Allah itu mencintai amalan yang kecil, yang penting istiqomah? Karena biasanya saya, Bapak Ibu, kalau langsung besar biasanya gak istiqomah. Iya kan Pak? Iya kan? Gitu kita biasanya. Kalau langsung besar gak istiqomah kita. Makanya ada amalan yang kecil. Barang 1000 sehari ngasih ke orang. Atau yang paling mudah Pak? Paling mudah. Setiap hari duha Pak. Duha. Kira-kira sekarang saya ingin merubah mindset Bapak Ibu semuanya nih. Ya sudah waktu Pak ya. Kira-kira boleh nggak Pak duha minta rezeki? Saya duha biar rezekinya lancar. Kira-kira boleh nggak? Boleh? Boleh Bu, boleh. Tapi satu Pak soalnya Pak. Satu. Apa iya tiap sholat kita, ibadah kita harus berbalas dunia Pak? Apa iya harus sih? Sayang loh Bu, Pak. Sayang, demi Allah sayang Pak. Duha itu sedekah Pak. Yang bilang bukan saya, yang bilang Rasul. Duha itu sedekah.